Yang dilaporkan oleh warga justru kecurangan yang dilakukan oleh pihak paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Sumpah, gue benar-benar pengen ketawa banget ini sih. Inilah ya yang dimaksud senjata makan tuan. Maksud hati mau menyerang Mas Prambangdul. Serangan malah berbalik sendiri. Ingat, kalian digaji oleh rakyat untuk menghitung suara, bukan memanipulasi suara. Mas Prambangdul fix menang 1 putaran. Saat kampanye pede banget 1 putaran. Pas hasilnya kalah, berisik banget teriak-teriak 2 putaran, pusing pala Barbie. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono beserta kroni-kroninya sampai detik ini belum juga bisa menerima kekalahannya. Mereka masih aja berisik dan bernarasi terjadi 2 putaran, move on dong. Gue tahu kenapa mereka sangat ambisi pengen 2 putaran. Karena mereka percaya diri jika terjadi 2 putaran Ridwan Kamil Suswono pasti menang. Ada beberapa faktor yang mereka percaya diri akan menang. Seperti kekuatan logistik mereka lebih kuat. Aliran dana pun lebih mengalir. Semua tokoh politik Kim Plus yang sebelumnya fokus ke daerah masing-masing, tentu jika terjadi 2 putaran mereka akan fokus semua ke Jakarta untuk menyerang Mas Prambangdul. Bahkan Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono pun menuduh sudah ada 3 kecurangan di Pilkada Jakarta. Seperti pertama adanya pembagian sembako, kedua money politik, dan yang ketiga surat suara yang sudah tercoblos. Bang Riza, gue coba komentarin pernyataan lu satu-satu ya. Pertama, mengenai pembagian sembako. Lu yakin Mas Prambangdul ada bagi-bagi sembako gratis? Bukankah justru sebaliknya pihak paslon Ridwan Kamil yang melakukan semua itu? Bahkan ketika lu mengadakan sayembara berhadiah uang 10 juta untuk warga yang melaporkan bukti kecurangan selama Pilkada Jakarta 2024, lalu ada beberapa warga yang melaporkan bukti kecurangan tersebut. Dan lu pastinya tahu dong yang dilaporin warga soal kecurangan itu dilakukan oleh siapa. Perlu warga Jakarta tahu ya, yang dilaporkan oleh warga justru kecurangan yang dilakukan oleh pihak paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Sumpah, gue benar-benar pengen ketawa banget ini sih. Inilah ya yang dimaksud senjata makan tuan. Maksud hati mau menyerang Mas Prambangdul. Serangan malah berbalik sendiri. Begitupun mengenai money politik atau politik uang. Pertama, secara aliran dana siapa yang lebih kuat? Mas Prambangdul yang didukung PDI Perjuangan atau Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh Kim Plus 12 partai besar yang kita sama-sama tahu urusan duit nggak perlu ditanya lah. Dari sini warga Jakarta paham dong, mungkinkah dengan dana yang terbatas Mas Prambangdul melakukan money politik? Bahkan isu yang gue dengar ada warga yang justru mendapatkan uang dari pihak paslon Ridwan Kamil Suswono. Sementara mengenai adanya surat suara yang sudah tercoblos, gue jelasin ya Bang Patria biar lu paham, gak asal nuduh-nuduh seenaknya. Gini ya, surat suara yang sah sebelum sampai ke tangan pemilih harus ditandatangani oleh Ketua KPPS untuk memastikan dan mengecek surat suara tersebut dalam kondisi baik-baik saja. Artinya ada 2 kemungkinan bisa terjadinya kertas suara sudah tercoblos. Pertama, mungkin ketika menerima logistik KPU, Ketua KPPS asal aja tidak mengecek lagi.
Yang kedua, jika ketua KPPS sudah mengecek, berarti bisa saja oknumnya itu adalah petugas KPPS itu sendiri. Karena secara aturan surat suara itu tidak bisa dipegang atau dimiliki oleh masyarakat umum atau warga Jakarta. Pertanyaan, apa sih motif dan tujuan oknum dari petugas KPPS tersebut? Apakah benar yang selama ini dituduhkan bahwa surat suara yang sudah tercoblos itu atas perintah dari paslon nomor urut 3 Mas Pram Bang Dul? Tolong berikan bukti-buktinya yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat dan share ke publik semua bukti-buktinya tersebut. Jika tidak bisa membuktikan, fix semua itu hoax dan fitnah untuk menjatuhkan suara Mas Pram Bang Dul agar terjadi 2 putaran. Dari semua yang udah gue jelasin, paham gak Bang Riza Patria? Ingat, kasih semua bukti-buktinya, jangan asal ngebacot aja lu. Kalau udah kalah, ya kalah aja. Jangan memframing atau melakukan penggiringan opini. Sportif dong. Stoplah nyusahin rakyat. Kalian pikir dengan 2 putaran nggak bikin rakyat capek apa? Tersita semua waktunya rakyat. Kenapa malu ya? Udah didukung Jokowi, artis-artis terkenal, bahkan katanya presiden dan wakil presiden aja sampai turun tangan. Tetap kalah juga. Ups, apalagi Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait pun mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK Suswono. Tapi kalau yang dijual nggak laku, mau apa? Bener banget Bang, Ridwan Kamil Suswono tuh ibarat mobil, bodinya Mercy, tapi mesinnya odong-odong, jadi nggak laku deh. Akhirnya si Jumawa, Ara dan Bahlil yang selama ini meremehkan Pak Anies yang membandingkan dengan Jokowi, ternyata Jokowi udah nggak punya taring untuk Jakarta. Ya inilah keistimewaan warga Jakarta yang memiliki cara berpikir cukup realistis dan rasional. Ingat, semakin kalian ngotot dengan 2 putaran, gue yakin warga Jakarta yang udah pada melek politik, berpikir realistis dan rasional justru akan semakin muak dengan kehadiran Ridwan Kamil Suswono. Ini Jakarta, bukan Jawa Barat. Ini Jakarta, bukan Jawa Tengah. Salah sendiri, kampanye akbar di lapangan Banteng. Alhasil diseruduk Banteng. Dan gue ingatkan kepada Bawaslu KPUD Jakarta agar kalian bisa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami masih percaya jika Bawaslu dan KPUD Jakarta tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh pemegang kekuasaan. Kami percaya KPUD akan menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan amanah, netral, transparan, jujur, dan adil. Tapi jika sampai Bawaslu dan KPUD Jakarta nekat melakukan kecurangan termasuk memanipulasi suara, maka jangan salahkan warga Jakarta jika akhirnya bersatu menuntut kebenaran dan keadilan dengan turun ke jalan. Jangan sampai apa yang pernah terjadi di DPR RI beberapa waktu lalu dialami juga oleh Bawaslu dan KPUD Jakarta. Ingat itu. Perlu diketahui oleh semua warga Jakarta termasuk Bawaslu dan KPUD Jakarta. Selain hampir dari semua lembaga survei menyatakan Mas Pram Bang Dul menang 1 putaran, dari tim RBR atau Rumah Bersama Relawan Mas Pram Bang Dul pun sudah membuat sebuah aplikasi dengan nama Jaga TPS. RBR punya ribuan relawan yang menjaga kurang lebih 14.700 TPS. Perlu diketahui setiap form C1 plano sudah difoto dan diupload ke database Jaga TPS.
Sama seperti yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang mengupload form C1 hasil di tingkat TPS ke dalam sistem informasi rekapitulasi suara alias Sirekap KPUD Jakarta. Jadi saran gua, KPUD jangan main-main karena kami bisa membongkar itu semua berdasarkan form C1 plano yang sudah diupload tim Mas Prambang Dul yang menunjukkan kalau pasangan 03 itu fix menang 1 putaran. Ingat, kalian digaji oleh rakyat untuk menghitung suara, bukan memanipulasi suara. Mas Prambang Dul fix menang 1 putaran. Jakarta menyala. Salam revolusi cinta.